Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, saya mau minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa pada sesi belajar kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin berdoa kali ini. Sebelum itu saya mau melakukan presensi ya. Siapa yang hadir silahkan angkat tangan yang saya sebutkan namanya. Mbak Aisyah Nurul Khotimah, Mbak Amila ada. Oh ya, untuk dua siswa ini saya mau minta tolong untuk mengambilkan ponsel di ruang guru. Nanti tolong dibagikan satu siswa satu. Silakan tolong diambilkan dahulu nanti untuk membuat asesmen awal seperti itu. Silakan. Ya, sambil teman kalian mengambil ponsel, saya lanjutkan presensinya ya Mbak ya. Azarin ada? Oh ya, Azarin ada. Kalila ada? Ya ada. Kemudian Mbak Gaida ada. Mbak Helga? Ya ada. Mbak Keiza ada, kemudian Mbak Nadine ada, Mbak Natasha ada, Mbak Putri Hilma ada, Mbak Quinza ada, kemudian Mbak Raihana ada, Mbak Ranumi ada, Mbak Reva ada. Oke, alhamdulillah untuk kelas 8B 14 santri hadir semua. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Ada yang merasa masih mengantuk hari ini? Enggak ya? Ya. Jadi meskipun kita belajar pada siang hari ini, ternyata alhamdulillah ya kalian siap untuk belajar dan tidak ada yang mengantuk. Oke. Jadi Mbak, pada kegiatan ya, silakan masuk. Ya. Waalaikumsalam, silakan Mbak. Nah, minta tolong satu siswa satu ya Mbak ya. Oke, nah jadi sebelum kita akan melakukan pembelajaran hari ini, Ustazah akan membagikan soal dalam bentuk Google Form. Intinya itu adalah asesmen awal. Saya kirimkan ke grup kelas link untuk mengisi asesmen awal kalian ya. Oke. Baik, sudah saya kirimkan. Saya beri waktu 5 menit untuk menjawab soal dari asesmen tadi. Silahkan. Oke, saya lihat alhamdulillah sudah ada yang mengisi Google Form. Sudah semuanya ada 14 responden. Terima kasih sudah mengisinya. Oke, jadi mengapa saya mengirimkan link tadi? Saya mau lihat seberapa kalian sudah mengenal tentang iklan, poster, dan slogan. Dan ternyata alhamdulillah 97% ini sudah pada tahu ya, sudah mengerti apa itu iklan, poster, dan slogan. Jadi berkaitan dengan itu saya mau tanya nih, di sini ada yang pernah melihat poster belakangan ini? Siapa yang pernah melihat poster belakangan ini? Ada yang pernah lihat? Ya, Gaida. Iya, di papan pengumuman mading sekolah, betul. Rupanya di kelas ini juga ada poster Mbak. Yang mana posternya? Iya, di sana itu adalah poster. Jadi kalau kalian lihat poster itu ada apa saja sih di dalam poster itu? Gambar pinter, ada lagi tulisan. Iya, betul sekali. Jadi di dalam poster itu memuat gambar dan tulisan. Kemudian ada lagi iklan. Iklan itu adalah media untuk menyampaikan penawaran berupa barang dan jasa. Itu secara umum ya. Kemudian ada slogan. Slogannya ada yang tahu Yakult? Ada yang tahu produk Yakult ya? Iya, ada yang tahu nggak slogan dari Yakult itu apa? Iya?
Iya, terima kasih Mbak Gaida. Betul sekali, itu adalah contoh dari slogan Yakult, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Ada yang tahu slogan dari Yamaha? Yamaha semakin di depan. Iya, itu adalah contoh dari yang namanya slogan. Nah, selanjutnya di sini Mbak, nanti saya akan tampilkan sebuah video yang berkaitan dengan iklan, poster dan slogan. Nanti di dalam video itu nanti kita akan melihat mengenai pesan yang disampaikan dalam iklan. Nah, nanti kalian saya bagikan LKPD seperti ini ya, masing-masing peserta didik satu. Nanti setelah kalian melihat iklan tersebut, kalian diharapkan bisa menjawab yang ada di dalam LKPD ini, seperti itu. Saya minta tolong kepada ketua kelas untuk membagikan. Ya, ada 2 lembar. Ya. Sembari teman kalian membagikan, saya akan siapkan konten yang akan kita lihat ya. Ya, terima kasih Mbak sudah membagikan LKPD kepada masing-masing teman kalian. Untuk selanjutnya, saya akan membuat kelas ini dalam bentuk kelompok, yaitu karena tadi hasil asesmen awalnya menunjukkan bahwa masing-masing dari kalian itu memiliki kemampuan yang tinggi atau sudah memiliki bekal yang tinggi terhadap materi ini. Jadi ini saya bisa acak untuk pembagiannya. Saya bagi menjadi 3 kelompok. Untuk 3 siswa yang ada duduk di sini, silakan berpencar untuk duduk di sini ya. Untuk kelompok A ada di sini, kelompok B di sini, dan kelompok C di sini. Silakan kamu di kelompok A, kelompok B, dan yang ada di belakang kelompok C. Silakan. Oke Mbak, jadi saya ingin menyampaikan manfaat kita belajar tentang teks ini ya. Manfaatnya adalah ketika kita belajar mengenai iklan, poster, dan slogan, diharapkan kita akan semakin jeli mencerna informasi yang ada di dalam masyarakat yang beredar di sini, seperti itu. Dan selain itu, ketika kalian nanti memiliki produk, kalian bisa memasarkan dalam bentuk iklan yang kalian buat, seperti itu. Nah, karena kalian sudah membagi kelompok ya, kalian sudah terbagi menjadi sebuah kelompok. Sekarang saya sampaikan kegiatan kali ini. Intinya kalian sudah ada LKPD. Di LKPD tersebut itu ada sebuah pertanyaan yang kaitannya ada di dalam video tersebut. Untuk itu nanti silakan kalian cermati video yang ada di depan. Setelah itu dari informasi yang ada di dalam video, kalian gunakan untuk menjawab yang ada di LKPD. Itu ada nanti di dalam video itu terbagi atas 3 kelompok itu tadi ya. Kelompok A itu adalah sebelum terjadi bencana kita mempersiapkan diri seperti apa, itu kelompok A. Lalu kelompok B, saat terjadi bencana apa yang harus kita lakukan. Lalu yang kelompok C itu adalah setelah terjadi bencana kita harus bersikap seperti apa. Paham ya? Ya, jadi soal nomor 1 sampai 5 semuanya mengerjakan, sedangkan soal nomor 6 itu sesuai dengan kelompok masing-masing. Sudah siap? Sudah. Kalian punya kesempatan untuk menyimak 2 kali tayangan, jadi silakan lihat dulu lalu kerjakan. Setelah itu saya perlihatkan lagi untuk melengkapi bagian yang masih kosong. Oke, baik, silakan menyimak.
Oke, baik Mbak. Tadi kita sudah melihat tayangan selama 1 kali penayangan ya. Untuk sekarang saya mau minta kalian untuk semakin mendekat dalam kelompok. Untuk soal nomor 6 kita kerjakan secara berkelompok. Jadi nanti silakan kalian berdiskusi untuk melengkapi LKPD pada nomor 6 tentang apa yang harus kita lakukan ketika ada bencana. Oke, silakan mendekat yang ada di belakang, silakan maju. Ya, bisa ditarik kursinya. Ya, terima kasih ya sudah berkumpul dalam kelompok. Setidaknya ada beberapa informasi yang sudah kalian tangkap ya. Di antaranya yang pertama ada berapa jumlah korban jiwa. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika bencana itu terjadi, lalu siapa yang membuat iklan tersebut. Nah, itu bisa kalian jawab dari 1 kali sesi penayangan tersebut. Untuk sesi yang kedua, kita putar sekali lagi untuk melengkapi jawaban dari soal nomor 6 ya. Siap ya Mbak ya? Siap? Oke, kita tayangkan sekali lagi, silakan menyimak. Ya, silakan sambil mengisi. Nah, sekarang bagian kelompok saat terjadi gempa. Nah, saat terjadi gempa apa yang harus dilakukan? Silakan diisi di LKPD. Oke, baik Mbak, untuk sesi diskusinya sudah selesai. Sekarang saya akan mengkonfirmasi jawaban yang telah kalian lakukan. Untuk yang soal nomor 1 sampai 5, saya mau mendengar jawaban dari kalian secara individu. Silakan, ada yang berminat untuk menjawab soal nomor 1, angkat tangan. Siapa? Soal nomor 1? Ya? Iya, silakan Mbak. Namanya siapa Mbak? Oke, baik Mbak. Untuk kelompok 1, Mbak Hilga ya? Iya. Mbak Hilga, silakan. Iklan layanan masyarakat, karena iklan ini berisi edukasi untuk masyarakat agar siap siaga saat terjadi gempa. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Helga. Ya. Jadi termasuk jenis iklan apa? Video di atas itu adalah contoh iklan layanan masyarakat karena tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat. Tepat sekali. Untuk selanjutnya nomor 2, siapa yang mau? Oke, silakan Mbak Natasya. Siapa pihak yang membuat iklan tersebut? BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Iya, terima kasih. Betul. Tepuk tangan untuk Mbak Natasya. Ya, siapa orang yang iklan itu adalah BNPB. BNPB itu apa Mbak? Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Oke, tepat sekali. Untuk bagi yang mau menjawab nomor 3, siapa? Oke, selanjutnya. Iya. Silakan Mbak, namanya siapa, lalu bacakan soalnya dulu. Nama saya Quinza. Kepada siapa iklan tersebut dibuat? Kepada masyarakat. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Quinza. Ya, Mbak Quinza, jawabannya adalah iklan tersebut dibuat untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di negara mana? Di Indonesia, karena penyampaiannya menggunakan bahasa Indonesia. Oke, tepat sekali. Untuk yang nomor 4, siapa yang berkenan? Oke, silakan Mbak. Atas nama Mbak Gaida. Oke, Mbak Gaida, silakan. Berapa jumlah korban jiwa pada gempa Jogja 27 Mei 2006? Ya. Jawabannya 6.234 korban jiwa. Iya, tepat sekali Mbak Gaida. Tepuk tangan untuk Mbak Gaida. Iya, jumlahnya seperti itu ya. Ternyata banyak sekali korban jiwa pada saat gempa tahun 2006 yang terjadi di Yogyakarta. Selanjutnya untuk nomor 5, ada yang berkenan? Oke, silakan kelompok kelompok C ya, kelompok C, silakan. Namanya siapa? Tolong dibacakan soalnya. Zarin,
Kekuatan alam tidak dapat mungkin dilawan manusia. Apa yang harus kita lakukan? Harus pandai-pandai menjaga diri, mempersiapkan diri, dan siap siaga. Iya, terima kasih. Tepat sekali Mbak Azarin, tepuk tangan. Jadi intinya ketika kita tidak bisa melawan alam, kita yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri agar kita bisa siap menghadapi bencana. Ya, tepat sekali jawabannya. Nah, untuk sekarang yang nomor 6 kita presentasi masing-masing kelompok. Silakan untuk yang kelompok A, B, C bisa perwakilan maju ke depan kelas seperti ini. Iya, untuk sekarang silakan kalian presentasi mulai dari sesi sebelum bencana, saat bencana, lalu yang terakhir adalah setelah bencana. Silakan kelompok yang sebelum bencana bisa melakukan presentasi di depan teman-teman. Ya, tepuk tangan dulu. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perwakilan kelompok A ingin mempresentasikan tentang siap siaga sebelum bencana. 1. Menempatkan barang-barang besar di bawah lemari. 2. Memperbaiki jaringan listrik yang rusak. 3. Memiliki daftar kontak penting seperti polisi, ambulan, dan lain-lain. 4. Menempatkan lemari di tempat yang aman. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok A. Ya, betul sekali. Jadi sebelum adanya gempa yang harus kita lakukan adalah pertama kita menyiapkan konstruksi bangunan agar tahan gempa. Kemudian yang kedua kita bisa meletakkan benda-benda yang berbahaya itu yang ada di bawah, yang berat, yang mudah pecah itu di bawah ya. Kemudian bisa memastikan instalasi listriknya itu bisa aman seperti itu. Iya, betul sekali. Untuk sekarang kita yang kelompok 2 bisa untuk melakukan presentasi, silakan. Oke, tepuk tangan untuk kelas ini. Untuk sesi sekarang saya akan menyampaikan satu video yang mana nanti setelah kalian melihat video tersebut diharapkan kalian mampu membuat sebuah iklan layanan masyarakat. Ya. Jadi ini nanti kita berbasis proyek Mbak. Nanti masing-masing kelompok itu ada 2 orang. Jadi kalian tugasnya berpasangan. Silakan tentukan pasangan kalian. Kalian bisa dari dalam kelompok itu ada 5 ya. 5. Kalau misalnya 5 bisa mengambil dari temannya. Kalau misalnya ini sudah pas ya. Ada ya 1, 2 ya. Ini 1, 2, 3, 4, nanti bisa beririsan sini dengan sini ya. Nanti berarti ada 7 kelompok. Nah, intinya kita buat kesepakatan dulu. Nah, kesepakatannya kita bisa membuat iklan layanan masyarakat dalam bentuk yang pertama, dalam bentuk iklan digital ya, poster digital. Intinya adalah kalian bisa membuatnya dalam bentuk Canva, itu boleh. Kalau misalnya membuat dalam bentuk kertas boleh nggak? Konvensional boleh. Kalian bisa menyiapkan pensil warna, spidol dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau misalnya kalian mau membuat iklan layanan masyarakat dalam bentuk video kecil, video singkat seperti itu boleh. Jadi saya bebaskan, yang penting kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Waktunya apa? Waktunya kapan? Itu adalah sisa waktu yang ada selama 20 menit ini. Nah, misalnya hari ini kalian sudah selesai, perwakilan nanti bisa melakukan presentasi. Jika tidak bisa dalam waktu 40 menit ini, nanti minta tolong dikumpulkan menjadi satu. Esok hari kemudian setelah jadi, nanti dikumpulkan ke saya. Ya, seperti itu. Saya mau minta konfirmasi dari kalian, kira-kira 20 menit cukup nggak waktunya? Tidak. Oke. Kalau misalnya saya beri waktu untuk mengerjakan hari ini dan di rumah, kira-kira bisa dikumpulkan kapan? Besok ya, besok.
Saya minta tolong salah satu dari kelas ini, kira-kira siapa yang bisa menjadi penanggung jawab pengumpulan tugas? Ketua kelas mungkin? Iya, sanggup ya? Oke, nanti setelah itu, setelah terkumpul semuanya, diberikan kepada saya. Oke, jadi itu tayangannya. Kalian bisa mengambil intinya ya. Yang semula anak itu di akhir-akhir scan itu mereka lagi minum minuman dari gelas plastik sekali pakai. Kemudian pas terakhir di pantai itu ada bapak-bapak sama anaknya berubah kemasannya jadi tumbler ya. Yang semula sekali pakai bisa jadi air minum, bisa digunakan kembali isi ulang. Nah, apa yang kalian tangkap dalam video ini silahkan kalian buat sebuah iklan dalam bentuk poster tentang ajakan yang temanya sama dengan yang ada di atas. Paham maksudnya? Iya, silakan kalian kerjakan dulu. Paling tidak nanti kalian presentasinya adalah menyampaikan apa yang akan kalian tulis atau apa yang kalian gambarkan. Itu saja. Kalau misalnya hari ini belum bisa dikumpulkan. Silakan untuk bekerja. Ya. Oke Mbak, untuk proses membuat desainnya alhamdulillah sudah selesai ya. Untuk yang hari ini, bagi yang sudah selesai, kita bisa lihat produknya. Ada satu siswa yang sudah mengirimkan hasil kerjanya dalam bentuk poster digital. Kita lihat bersama. Nah, ini dia. Oke, alhamdulillah ini sudah mewakili ya. Ada sebuah gambar plastik yang mana ini adalah sesuatu yang harus kita kurangi konsumsinya. Di dalam poster ini sudah ada tulisan diantaranya, kurangi sampah plastik, masa depan kita ada di tangan kita, jangan menyia-nyiakannya. Oke, ini dari Mbak siapa ini? Oke, kelompok dari Mbak. Iya, Mbak Natasha dan Mbak Kalila. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Natasha dan Mbak Kalila. Ya, ini cukup ternyata 15 menit sudah jadi. Bagi kalian yang belum selesai bisa dilanjutkan di rumah. Seperti kesepakatan kelas tadi, bagi yang selesai besok kalian bisa mengirimkannya ke Mbak Gaida. Setelah itu Mbak Gaida memberikannya kepada saya. Paham ya? Iya, oke. Jadi apa yang kita pelajari hari ini Mbak? Tentang slogan, apalagi poster dan iklan. Nah, iklan yang kita bahas jenisnya apa tadi? Iklan, iya pintar sekali, iklan layanan masyarakat. Yang awal-awal itu tentang edukasi menghadapi bencana. Lalu yang kedua tadi tentang apa? Tentang iya, plastik, berarti membahas tentang lingkungan. Oke, karena kalian sudah berproses dengan baik, tepuk tangan untuk kelas ini. Iya, saya harapkan ada perubahan ya setelah kalian melihat tayangan ini. Yang semula kita mengkonsumsi sesuatu menggunakan plastik, kita harapkan gunakan sesuatu yang bisa kita reuse atau kita gunakan ulang, kita pakai ulang seperti itu. Baik, karena waktunya sudah habis dan sesi pembelajaran ini sudah selesai, kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin.